minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan dari ketela, mari ngaji dan bersolawat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat Prabowo untuk Indonesia. Saya itu bukan TKN, kalau Bu Khofifah itu TKN, Pak Zulkifli TKN, Pak Gubernur TKN, TKD. Saya bukan TKN, saya bukan TKD, hanya orang yang sekedar mencintai Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadratul Mukarramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, wabil khusus cangkeme cerewete ngopo. Wabil khusus semua jajaran Surya dan Tanfidiyah PWNU Provinsi Lampung beserta tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Ketua Umum PP Muslimat, mungkin ini akan menjadi rekor ketua umum seumur hidup. Tepuk tangan untuk Ibu Khofifah Indar Parawansa. Saya selalu bilang komitmen perempuan itu jauh lebih bisa dipegang dibandingkan laki-laki. Betul Bu? Kalau ibu-ibu mengatakan iya, pasti iya. Kalau bapak-bapak kadang-kadang mencolok putra, mencolok putri, isu tempe sore, tapi itu bapak-bapak di sana, gitu. Kalau di sini insya Allah lebih parah. Menteri Perdagangan Putra Asli Lampung, saya manggil beliau Papi karena kedekatan saya dengan beliau. Tepuk tangan untuk Pak Zulkifli Hasan yang didampingi sama putrinya, Putri Zulkifli Hasan. Saya tadi kesini diundang Muslimat lebih ayem gara-gara didampingi sama Pak Zulkifli. Kenapa? Amplopnya lebih jelas. Dan Anda tahu kenapa Pak Zulkifli ngasih hadiah umroh 20? Karena Pak Zulkifli baru seneng dengan angka 2. Angka berapa Bu? Tapi cuman saya pesan, ini masalah politik, saya sampaikan kepada ibu-ibu muslimat NU, muslimat jangan ngiri, jangan nganan, cukup di tengah saja. Jangan ngiri, jangan nganan, cukup di tengah saja. Saya ngomong Prabowo mau sopo. Gubernur Lampung, Pak Rinal, terima kasih Pak, gara-gara jalannya viral Pak Jokowi datang. Alhamdulillah Lampung dapat bantuan jalan dari Pak Presiden. Alhamdulillah. Kan saya sering ngaji di wilayahnya Pak Rinal. Dulu sebelum Pak Jokowi datang saya sering bilang, beli jagung dapatnya kacang. Gubernur Lampung kok jalanmu banyak berlubang. Itu dulu. Tapi pinternya Pak Rinal bisa lobby pemerintah pusat menurunkan dapat berapa Pak Gubernur? Dapat 800 miliar. Jadi Lampung dikasih jalan bukan karena prestasi tapi mereka mesake. Keren loh, sebelum Pak Rinal nggak dapat 800 miliar loh, sekarang dapat 800 miliar. Tentunya kesuksesan beliau karena didampingi oleh seorang istri, betul? Karena kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tolong yang di belakang di-skip saja. Nggak bahaya dah. Serta Bapak Ibu sekalian, wabil khusus ibu-ibu muslimat yang saya banggakan. Beli jagung di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Lampung, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya melanjutkan ayatnya Bu Khofifah tadi, tapi saya sampaikan versi hadisnya. Tadi Bu Khofifah menyampaikan orang itu besok masuk surga bersama-sama, betul? Insya Allah besok kita masuk surga dengan kapal namanya kapal Muslimat. Pokoknya Anda yang duduk di bawah walaupun agak basah bisa bersabar, insya Allah. Ini termasuk orang yang kitman syiddah hatta yadunnan nas annaka mutanaim. Anda termasuk orang-orang yang mampu menyembunyikan kesedihan. Duduk tanpa tikar.
sehingga orang mengira Anda adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Saya baru pulang umroh, Kiai Asep baru pulang umroh, Bu Khofifah juga baru pulang umroh. Maka semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Kan belum selesai. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkemmu kesusu kok. Tapi kayaknya ini nggak adil. Masa Pak Zulkifli ngasih 20 tiket umroh, tuan rumah nggak sambutan? Saya minta Pak Zulkifli sambutan 2 menit plus plus. Kenapa 2 menit? Saya suka angka 2. Ini mau sambutan, Bi? Oh nggak usah. Malu. Kata Pak Zulkifli nggak usah sambutan, yang penting yang ngamplopin saya Gus. Oke. Kalau saya terima amplop dari muslimat kan aku nggak enak. Pokoknya sore hari ini muslimat nggak usah ngamplopi Gus Miftah. Sorry, kiai kaya. Apa-apa viral bagi-bagi duit mata nih. Nanti Pak Julus saja, bukan sama Bu Khofifah. Nah, apa Bu? Kacamata buka. Kamu ngasuh amat. Emangnya aku cowok apa? Saya buka kacamata janda pingsan. Melanjutkan ayatnya Bu Khofifah soal orang masuk surga bersama-sama dan karena rasa cinta. Satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang memberikan khutbah di Masjid Nabawi. Yang namanya khutbah itu yang satu ngomong, yang satu diam. Kalau dua-duanya ngomong namanya bukan khutbah tapi omong. Jadi kalau yang dua-duanya ngomong namanya omon. Yang benar omon. Saya bilang, yang namanya debat capres itu seharusnya menyampaikan visi dan misi. Betul? Itu namanya debat capres. Kalau suka nyinyir, jadi saja admin lambe turah. Kayak bocah cilik ya. Nah, ketika beliau khutbah, beliau menyampaikan materi tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Hari kiamat. Berbicara tentang nikmatnya surga, nikmatnya neraka. Di tengah-tengah beliau khutbah, ada orang Arab Badui angkat tangan, bertanya kepada Nabi. Apa yang dia sampaikan? Ya Rasulullah, kanjeng Nabi, mata sa'ah. Dari tadi Anda berbicara kiamat. Pertanyaan saya, kapan kiamat itu datang? Nabi mendengar pertanyaan ini tapi tidak merespon. Artinya apa? Tidak semua pertanyaan itu harus kita jawab. Apalagi pertanyaannya hanya nyinyir. Nggak usah dijawab. Karena kalau orang suka omon-omon itu biasanya Tony Boster, waton mulindo bose ban. Ini ngaji loh. Tidak dijawab. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya. Orang Badui ini nggak patah semangat. Dia kembali mengangkat tangannya kemudian bertanya dengan suara agak keras. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, kapan kiamat itu datang? Sama Nabi kembali gak dijawab. Tapi untungnya Badui ini masih punya sopan santun. Buktinya apa? Memanggil nama Nabi dengan kalimat Ya Rasulullah. Bentuk takdiman wa takriman wa mahabbatan kepada kanjeng Nabi. Makanya kenapa disebutkan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Kita itu nggak boleh memanggil Nabi sebagaimana kita memanggil kawan sendiri, nggak boleh. Sama Bu Khofifah, yang terhormat Bu Khofifah, yang terhormat Pak Zulkifli, yang terhormat Pak Gubernur. Mosok sama kanjeng Nabi kok jangkar, ora pantes. Makanya kenapa dalam tradisi Ahlus Sunnah ketika kita tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bentuk takdim. Allah ketika memanggil Nabi kalimatnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muzammil, ya Mudassir, Yasin. Gak berani jangan. Allah menyebut nama Muhammad langsung dengan namanya hanya sekali. Itu pun pertemuan private ketika peristiwa Isra Mi'raj. Milo ojo jangkar karo kanjeng. Nah, karo bojone mesra kok. Kayak saya manggil istri saya, Beb. Istri saya manggil saya Say. Syaitonir rajim. Saya itu sebenarnya pengen ngetes kiai-kiai yang rapuh ini, saya penasaran kira-kira di dalam kontak HP-nya nama istrinya ditulis siapa. Iya, Pak Mukri berani buka-bukaan Pak Mukri. Karena saya punya teman usia pernikahannya 15 tahun, kontaknya ada tulisan satpam.
Ternyata siapa Satam itu? Istrinya. Suami itu kurang ajar, Bu. Baru menikah, my wife, my angel. 5 tahun pernikahan, istriku. 10 tahun pernikahan mulai Satam. 15 tahun security. 20 tahun mak lampir. 30 tahun Israel. Nabi kembali tidak menjawab. Sampai kemudian Nabi melanjutkan khutbah. Sampai ketiga kalinya sang Badui ini teriak dengan kencang, "Ya Rasulullah, madasah kanjeng Nabi, kapan kiamat itu datang?" Nabi kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Badui ini. Siapa tadi yang tanya kiamat? Saya, wahai Nabi. Apa jawaban Nabi? Ma'adattalaha. Kamu, dari tadi kamu bertanya kapan kiamat itu datang. Pertanyaan saya, apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Apa jawaban Badui ini? Ma'adattulaha kabira sholatin wala sodaqatin. Nabi, saya tidak punya persiapan yang banyak. Sholat saya pas-pasan, sedekah saya pas-pasan. Tadi saya sampaikan di depannya Pak Zulkifli. Pak Zulkifli itu awet jadi pejabat, awet jadi ketua umum partai, karena Pak Zulkifli itu rajin sedekah. Subuh Pak Zulkifli itu kalau ke masjid subuhan, pecinya ini penuh dengan uang. Dikasih imamnya, dikasih penjaga masjidnya, dikasih jamaah. Itulah bedanya pecinya Pak Zulkifli dengan dompetnya suaminya ibu-ibu. Pecinya Pak Zulkifli kayak dompet, dompet suamimu kayak peci. Ini Badui mengatakan apa? Sholat saya nggak banyak, sedekah saya nggak banyak. Terus ditanya sama Nabi, lah modal kamu apa? Sholat kamu pas-pasan? Kan sholat kita begitu, Bu. Makanya jangan sampai muslimat sore hari ini meninggalkan sholat, betul? Kita tuh kadang-kadang aneh. Subuh kesiangan, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya kecapean. Begitu bangun tidur tangannya diangkat, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ditanya sama Nabi, lah modal kamu apa? Nabi, sholat kami memang tidak banyak, bahkan sholat kami kelasnya hanya matkolam cing, komat teko salam plencing. Komat mangkat, tampung sholat tangannya diangkat, dengar singkat, ya Allah kau tahu yang ku mau, amin. Santai saja, nggak usah takut ngomong amin. Kasihan Pak Zulkifli kemarin dibully gara-gara amin, betul? Yang salah itu bukan yang mengucapkan amin. Saya nggak mau dikait-kaitkan amin dalam sholat, amin dalam Fatihah, amin habis doa dikaitkan dengan pasangan calon presiden. Nggih, santai saja. Yang salah itu siapa? Yang salah bukan yang mengucapkan amin. Yang salah itu yang membuat akrom paslon menjadi amin. Ngerti itu asetnya orang Islam kok jadi akronim. Kudunya apa? Santai saja. Mau bengok amin, amin saja. Kowe bengok banner amin belum tentu mendukung amin. Orang bengok ya ora apa-apa. Masuk hari maghdubi alaihim waladhdallin. Ya amin saja kok. Begitu Pak Zul yang ngomong viral. Kalau yang ngomong kelompoknya mereka nggak viral. Cie. Bagaimana cara nanggapinya? Bahasa yang paling keren. Sorry ye. Emang gue pikirin. Saya bilang sama Pak Zul kemarin, Pak Zul, ketika ada orang lain mencari-cari kesalahanmu, tersenyumlah. Kenapa? Kesalahanmu saja diperhatikan, apalagi kebaikanmu. Iya. Akhirnya apa jawaban Badui ini? Ya Rasulullah, sholat kami memang pas-pasan, sedekah kami memang pas-pasan. Tapi ya Rasulullah, inni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi kami sangat mencintai Anda wahai Nabi. Modalnya apa, Bu? Sholatnya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan, tapi Badui ini mencintai Rasulullah. Saya sampaikan ini. Coba Anda dengarkan. Mendengar pernyataan Badui ini, apa kata Nabi? Setelah Nabi bersabda tentang keadaan ini, semua sahabat tepuk tangan, Pak. Mereka mengatakan apa? Sepanjang kami mendengar hadis Nabi, inilah hadis yang paling menyenangkan. Nanti saya bacakan hadisnya, saya terjemahkan, Anda senang tolong tepuk tangan. Wow! Urung diwoco tepuk tangan. Urung. Tapi ini uhibbuka ya Rasulullah. Ibadah kami pas-pasan, tetapi kami mencintai Anda wahai Nabi. Apa jawaban Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Sahabat ketemu Nabi saja tepuk tangan karena dianggap hadis yang paling menyenangkan. Langsung. Saya ulangi, seseorang itu besok di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Malaikatnya bengok wis telat. Saya meyakini
sini jauh-jauh pakai bis dari itu Bapak Lampung Tengah, Lampung Timur, yang di mana? Pring Sewu, Mesuji, Mesuji Cilacap mana? Kamu dari Cilacap Jawa Tengah? Pantesan cangkem ngapak ya. Kalau Anda niatkan karena cinta dengan ulama, Anda termasuk golongan yang disebutkan oleh Nabi. Insya Allah besok di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama para ulama-ulamanya Allah. Kalau jenengan datang ke sini karena cinta dengan Mbah Hasyim Asy'ari, wallah besok Mbah Hasyim tidak akan tinggal diam. Semuanya akan diakui sebagai jamaahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Makanya sama halnya ketika kita hari ini berpolitik, mohon maaf, jangan sampai kemudian hati nurani kita terbeli dengan janji-janji manis. Saya mau tanya Bu, yang paling banyak kena penyakit kencing manis itu lagi, mohon maaf, kena penyakit gula itu seharusnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan banyak kena penyakit gula? Karena terlalu banyak konsumsi janji manis. Kowe iki wis diapusi bojomu, diapusi capresmu, halah. Hati-hati. Maka kita di sini berkumpul karena cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan, kita sholawat. Tunjukkan rasa cintamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat Nabi Muhammad. Minum kopi rasanya nikmat, makan tomat, minumnya susu. Mari ngaji dan bersolawat bersama muslimat Indonesia maju. Mari ngaji dan bersolawat bersama muslimat Indonesia. Karena biar tadi malah kagak lagi munyok yuk. Sing pas tak sangoni kapok pun. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah. Oh, sekarang jawab. Bapak NU, Ibu Muslimah, Kakang Ansor, Adewa, menengok. Ganggu woy. Lah wis selawatan mau tabui. Kamu gak sabaran sih. Kenapa jadi galau? Kakang Ansor, Adewa Tayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha gawa berkat rahmat. Berkat ya sing gitu. Boleh berkat apa rahmat? Sangel ngomong Lampung. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa berkah. Jaga salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba pikir kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan Prabowo siapa lagi? Salamullah salamullah Rasulillah. Salamullah 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 salamullah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salamullah Rasulillah. Salamullah salamullah
Pengumuman dari panitia, Gus Miftah, mohon maaf ada kotak ngemis. Sodako ini loh. Sudah? Oh, panitia kurang ajar, sudah kok. Oh, yang di panggung belum? Ya sudah, yang di panggung saja. Saya melu nyumbang. Ngomong money politik tak ajar meneh. Pengajian nyumbang kok. Yang di sana sudah nggih? Tulen ning sawah terus ning kali. Kayu nongko digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke, rondo sing jaloki. Mau selawat untuk Pak Zulkifli mau? Lampung Selatan kawan Gus Miftah, Pak Zulkifli lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Ya ini aku nyumbang. Bisa kameramen ngomong film politik tak ajar gitu. Sampai panitia. Santai mawon. Aku nyumbang $2.000 Singapura. Kowe apa ini? Oh, njaluk duit. Sak lembar niki 12 juta. Tadi kula nyumbang 24 juta. Pak Gubernur, rene Pak Gubernur. Ayo. Masa 200.000 Gubernur iki. Umroh. Nek, umroh. Hari Bu. Gawa mulih. Tadi kula Pak Gubernur Pak Zulkifli. Apa? Ibu-ibu muslimat kuwi. Yes. Gus Miftah, Pak Zul bagi-bagi duit pengajian ini wis kebiyen. Kok sakniki viral. Kamu juga minta uang? Sorry, saya nggak pernah mau ngasih uang cewek. Maunya kasih mahar. Saya mau rekam satu sholawat nih si iring di persatuan. Nanti pas sholawat tangannya diangkat, saya ngapi. Nah, pas sholawatan nih. Mungkin ada juga posting. Pak Putri, direkam Pak Putri. Ayo. Ya, nanti tangannya pas sholawatan diangkat bareng-bareng. Bunga cantik di tepi taman beragam warna. Ada rekam lali goblok. Kalau rampung siir, jadi kan sholawat ya, tangannya diangkat. Bunga cantik di tepi taman beragam warna, memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan. Tangan diangkat, sholawat, sholatullah, salatullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Rasulillah. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan dari ketela, mari ngaji dan bersolawat, Prabowo Gibran untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat, Prabowo untuk Indonesia. Salatullah, salamullah ala Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salam Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kan aku bukan tim kampanye. Saya itu bukan TKN. Kalau Bu Khofifah itu TKN. Pak Zulkifli TKN. Pak Gubernur TKN. TKD. Saya bukan TKN, saya bukan TKD. Hanya orang yang sekedar mencintai Pak Prabowo.